Cerita Cindy. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Konnichiwa, Delicious. Cindy Nasutori Yokatsu. Ketemu lagi di Cerita Cindy. Spesial sekali Senin hari ini karena cerita Cindy bertema Gyaru. Kawaii gak sih? Bilang kawaii. Tolong tulis di kolom komen kalau saya cantik. Kawaii ne desu ka? Delicious, apa kabar? Gak terasa sudah Senin lagi kita sekarang. Dan hari ini tentunya sudah ada 3 cerita yang akan dibacakan oleh Cindy sama Cindy-san, Cindy-chan. Jangan lupa kalau cerita kamu ingin diceritakan di Cerita Cindy Nasutori, langsung aja kirimkan ke DM Instagram Avan Putra 24. Tulisnya rapi, jangan lupa salam. Ya sudah, without further ado, langsung saja kita bacakan cerita pertama. Cindy, cintaku bersemi dan gugur di musim semi. Hai Kak Cindy-chan, aku mau cerita tentang pengalaman love life aku di negeri Sakura. Sesuai tema gak sih? Semua berawal di 2023, Cindy, ketika aku mendapatkan kontrak bekerja selama setahun di Jepang. Aku berangkat ke Jepang bulan Oktober 2023. Awalnya semua fine-fine aja karena ada 2 orang Indonesia lainnya di tempat aku bekerja. Tapi aku merasa butuh teman native Jepang agar aku bisa mengimprove bahasa Jepang aku. Kenapa nggak temenan sama orang-orang di tempat kerja aja buat improve bahasa Jepangnya? Karena semua pegawainya itu berumur semua. Jadi kan ya agak nggak bisa ngobrol terlalu santai gitu. Harus formal, Cindy. Harus hormat dan profesional. Bilang aja kamu lebih suka brondong-brondong kan, Delicious? Jadi bulan April 2024 aku download Bumble. Ya, sekalian modus, Cindy. Match lah dengan orang yang menurut aku ganteng. Namanya Yoshi. Dia berumur 29 tahun. Di saat itu aku berumur 20 tahun. Dan walau umurnya segitu, dia masih kelihatan muda, Cindy. Dan kelihatan segar banget, nggak bohong. Jadi pas dia ngajak ketemuan, aku mau aja, Cindy. Sebentar. Gak ada yang salah kan? Ngedate lah kita. Semua seperti mimpi, Cindy. Dia ganteng, bisa bahasa English. Jarang orang Jepang yang bisa ngomong bahasa Inggris secara fasih. Dia traktir aku lebih dari 10.000 yen. Hampir 20.000 yen. 2 jutaan, Cindy. Untuk makan doang loh, Cindy. Setelah makan, dia ngajak aku belanja. Dan beliin aku make up dan baju yang branded. Ya gimana gak demen kan, Cindy? Lanjut deh ngedate kedua. Di ngedate kedua ini dia ngajak dinner di restoran. Di sana we talk about life, Cindy, about family, dan intinya getting know to each other lah. Gak kerasa kita udah di sana sampai hampir jam 11 malam. Di sini dia ngajakin aku pulang ke hotel dengan iming-iming udah malam, ke hotel aja yuk. Besok aku antar pulang. Mulai nih kebiasaan Cindy-licious. Burung-burung Jepang pun kamu ambil ya, kamu embat. Pada dasarnya emang agak bego sih aku, Kak. Jadi aku nurut aja waktu itu. Ya, disitulah kami berdua melakukan. Tiangnya gede, aku jadi terpincut. Too much information. Too much information. Mau tiangnya gede, mau tiangnya kecil. Too much information. Ada kirim fotonya nggak? Nah, dari situ aku jadi suka sama dia, Cindy. Terus kita tiap minggu selalu mengusahakan untuk date bersama. Tapi aku sadar ada yang aneh dari dia. Nani desu ka?
Dia selalu nggak jawab line aku setiap Jumat sampai Sabtu. Aku juga nggak peduli sih sebenarnya. Karena emang orang Jepang itu terkenal nggak suka terlalu texting gitu. Tapi aku mikir-mikir lagi. Kok setiap Jumat dan Sabtu ya? Nyari bahasa Jepang tapi nggak tahu. Nande. Nah ini kak, bulan Juni suatu hari kita lagi ngedate. Terus pas dia ke toilet, aku buka HP-nya Cindy. Hey, wanita-wanita Indonesia, kebiasaan deh bongkar-bongkar handphone. Ingat di Jepang itu privacy loh. Tapi kita lihat dulu ya. Jangan judge sebelum cerita selesai. Aku buka HP-nya karena feeling aku udah gak enak Cindy. Jadi aku buka line-nya dia. Dan bener aja Cindy, dia ada chat dengan perempuan yang namanya enggak aku kenal Cindy. Ternyata perempuan tersebut adalah tunangannya Cindy. Boleh nggak water? Asisten. Water. Mizunes. Oh ya, matiin dong lampunya. Arigato gozaimasu. Jadi, ternyata selama ini aku adalah simpanannya Cindy. Wow, sakit banget, Jirs. Pas dia balik dari toilet, aku langsung tanya dia. Aku itu sebenarnya apa sih buat kamu? Kamu ada tunangan loh. Lalu dia jawab, I love my fiance, but I like you too. Anjrot nggak tuh? Karena di situ aku nggak mau jadi orang ketiga, aku cut off langsung dia Cindy. Bagus. Aku langsung keluar dari tempat ngedate kita. Terus aku langsung keluar dari tempat date kita. Terus karena aku butuh distraksi, aku memutuskan untuk belanja sendiri ke toko baju. Di situ ada pegawai laki-laki ganteng yang ngeliatin aku terus Cindy. Aku mikir, kenapa ya? Kok aku diliatin? Apakah aku ada tampang-tampang maling? Lalu dia nyamperin aku Cindy. Terus dia ngomong gini, halo kak, kakak tipe aku banget. Mau icli nggak kak? Nggak bercanda. Mau nggak lan sama aku besok? Jujur agak syok Cindy. Tapi di sini aku mikir kayak ya udahlah, I have nothing to lose. Jadi aku yayain aja lans bareng dia. Ganteng. Ngedate lah kita dan siapa sangka Cindy, Aku dan dia pacaran ke jenjang serius hingga kita saling mengenal satu sama lain ke keluarga kita masing-masing. Bahkan Cindy, keluarga kami sudah ngomongin tentang nikah. Tapi kontrak aku sudah habis. Kita harus menjalani LDR dari bulan Oktober 2024. Nah, di bulan Juli 2025, aku kembali ke Jepang untuk ketemu pacar aku. Untuk melepas kangen gitu deh ceritanya. Aku nginep di rumah dia. Karena papanya sendiri yang nyuruh aku nginep di rumahnya dia. Biar nggak perlu keluarin duit di hotel, kata papanya. Dia masih tinggal sama keluarganya yang Cindy. Ada mama, ada papa, ada adiknya 3 orang. Jadi, Cindy Licious jangan pikir aneh-aneh ya. Tadi aja. Rencananya aku di sana cuma 9 hari Cindy. Tapi I miss my flight. Jadi aku reschedule deh. Akhirnya aku extend 5 hari lagi. Tapi entah kenapa aku merasa pacar aku agak keberatan gitu kalau aku extend. Kenapa ya kira-kira? Nande. Karena aku extend secara tidak terduga, pacar aku nggak bisa ambil cuti. Jadi aku pergi shopping dan makan cantik sama kakak ipar aku. Sama kakak ipar dia. Nah, pas aku lagi makan cantik, tiba-tiba pacar aku telepon. Nay, aku diajak teman aku night ride nih, jam 8 baru pulang. Terus aku mikir kayak, lu gak mau nungguin gue pulang aja? Malah milih jalan sama temen lu? Tapi ya aku kira karena sudah 9 hari berturut-turut dia sama aku, ya udah sih mungkin dia pengen sama teman-temannya dulu. Jadi ya udah,
Aku tanya ke dia nih, pergi sama siapa? Kobacan atau sama Isa? Itu nama teman-temannya dia, Cindy. Terus dia jawab, enggak, aku pergi sama Koki. Terus aku kayak, oh ya udahlah, aku sama Kak Syori mau pulang dulu. See you later. Aku dan Kak Syori pulang ke rumah dan dia pulang terlambat, Cindy. Sampai rumah jam 10 malam. Perasaan aku udah nggak enak, Cindy. Tapi karena aku nggak punya bukti, ya nggak apa-apa. Aku diam-diam aja, Cindy. Besoknya, dia pergi kerja shift pagi. Dia turun untuk cuci muka dan gosok gigi. HP-nya ditinggal di samping aku, Cindy. Entah kenapa, aku dapat feeling lagi untuk buka handphonenya. Kebiasaan deh kamu, Cindy Lisius. Pas aku buka, aku langsung cek line-nya dia. Aku buka chatnya dia sama Koki. Dan benar saja, Cindy, dia selingkuh sama laki. Isi chatnya itu kayak Aisuteru, Daisuki, I love you, I miss you. Sakit banget, Cindy. Sama laki, Cindy. Pingsan ceritanya. Gue marah semarah-marahnya, Cindy. Gue tampar dia. Gue rusakin barang-barangnya dia. Tahu dia ngapain? Dia peluk aku sambil nangis, Cindy. Aku teriak, lo gak berhak nangis, anjing. Pakai bahasa Indonesia. Karena aku tahu dia gak paham bahasa Indonesia. Aku ngadu ke bapaknya, Cindy. Tatsu selingkuh, Pak. Maaf aku berisik pagi-pagi. Papanya jawab, itu anak bego, anjing. Terus papanya peluk aku, Cindy. Dan kita icli. Enggak, bercanda. Aku tidak membiarkan heartbreak ini merusak holiday aku, Cindy. Aku pergi ke tempat makan dekat dari rumahnya Tatsu. Dan di situ aku ketemu Yoshi lagi. Ingat, Yoshi yang mana? Aku ngobrol, terus aku cerita deh tentang yang barusan terjadi, bahwa Tatsu icli sama cowok. Dan ya, akhirnya kita ke Love Hotel. Goblok kan, Cindy? Iya tahu. Yang ngapain lagi ke Love Hotel? Lo selingkuh, gue juga selingkuh, anjing. Semena-mena banget. Intinya, love life aku itu sangat tidak beruntung, Cindy. Dan pesan untuk para perempuan yang nonton di luaran sana, khususnya Cindy Lisius, tolong kalau kamu ada perasaan gak enak sedikit pun, percayalah sama perasaan kamu. Feeling cewek itu kuat, Cindy Lisius. Lebih baik hati-hati daripada makan hati. Khusus untuk Kak Avan, kalau mau lihat foto-fotonya, aku siap ngirimin bukti. Please, kirimin dong bukti-buktinya, Yoshi, Tatsu. Kepo deh. Thanks ya. Aku nggak pernah ceritain ini ke teman-teman aku karena aku malu banget. Tapi susah banget aku pendam sendiri. Jadi, aku cerita di cerita Cindy. Makasih ya, Kak. Sukses terus buat Kak Cindy. Aku suka banget nontonin Cindy. Semoga cerita aku ini sampai di pesan moralnya apa, Cindy Lisius? Ingat, lebih baik hati-hati daripada makan hati. Cerita kedua. Cindy atau Avan, percaya nggak sama karma? Aku mau cerita lebih ke pengakuan dosa. Beberapa tahun yang lalu, aku adalah salah satu vendor untuk pengerjaan perbaikan jalan di kotaku. Kami bukan tender besar ya, hanya untuk proyek-proyek kecil. Jadi sering ditunjuk langsung. Kebetulan aku kenal dengan oknum di instansi itu, Cindy. Namanya dorongan setan ya, Cindy. Aku gak bisa tahan untuk tidak markup harga. Gak cuma itu, aku juga ngurangin volume aspal yang dibeli. Supaya samar, aku campurin kerikil dan pasir lebih banyak. Jadi, aku untungnya lebih gede. Korupsikah ini? Ya, aku korupsi kecil-kecilan waktu itu, Cindy. Lumayan menguntungkan buat aku. Aku juga gak lupa bayar upeti untuk oknum supaya proyeknya aku yang dapat terus. Jalan yang kami perbaiki memang sering rusak, Cindy. Ya gimana? Campurannya nggak sesuai dengan standar. Yang seharusnya ketebalannya bisa 5 cm, ini kita buat 2-3 cm saja. Jadi, 6 bulan dilalui oleh motor atau mobil, atau kena hujan, udah bolong lagi, rusak lagi.
Karena itu, kami yang dapat proyek perbaikan lagi, korupsi lagi. Gitu terus seperti lingkaran setan ini gak berujung, Cindy. Kenapa bisa lolos-lolos aja? Ya karena proyeknya kecil. Jadi emang kadang jarang ada audit di lapangan. Oh, Cindy Lisius. Sampai suatu hari, aku dapat kabar dari anakku yang SMP laka lantas, Cindy. Waktu itu, aku yang dengar kabar langsung panik. Karena dia anak aku satu-satunya. Orang tua mana yang gak panik ketika anaknya kecelakaan? Kakinya patah, badannya luka, sampai mimisan, Cindy. Aku tanya kronologinya gimana. Dia jawab kecelakaan tunggal. Motornya oleng karena masuk lubang aspal yang rusak. Aku yakin pasti dia ngebut di jalan, Cindy. Dan kamu tahu, Cindy, dia jatuh di jalan rusak yang selama ini aku korupsi proyeknya. Di situ dadaku sesak, Cindy. Nangis aku, Cindy. Sebagai bapak, aku malu. Malu sekali. Maaf tertawa. Mampus, kasihan tapi harusnya kan karmanya dia aja ya. Saya nggak ngerti karma ini kerjanya gimana. Biasanya pelaku langsung merasakan karma. Tapi kenapa anaknya yang kena? Ya sudah, kita baca aja ya misteri Tuhan itu semua. Aku merasa hina karena keserakahanku ternyata berimbas ke keselamatan orang lain. Nyawa orang lain tepatnya. Dan yang kena karma adalah anakku sendiri, Cindy. Sejak saat itu, aku berhenti lagi ambil-ambil proyek nakal, Cindy. Aku kapok sekapok-kapoknya. Tuhan masih baik karena cuma kakinya yang patah. Bagaimana kalau nyawanya yang diambil? Pesan saya cuma satu. Jangan sampai teman-teman di luaran sana ikut apa kata setan, Cindy. Karma itu nyata. Kepada semua pihak yang pernah saya rugikan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Gomenasai, minasan. Cindy, kalau cerita ini dibaca, saya minta tolong anonim ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Kalau mau ciri-ciri proyek yang nakal, batu kerikilnya cepat lepas, permukaan aspalnya cepat berlubang setelah hujan, dan dari segi warna aspalnya lebih pucat. Tidak ada papan proyek lengkap, Cindy Lisius. Ayo kita mengawasi proyek aspal. Pesan moralnya, Cindy Lisius, jangan sekali-kali bermain dengan karma. Cepat atau lambat, kamu akan merasakan karma baik atau karma buruk itu sendiri. Cindy Lisius, jangan lupa dong untuk like dan subscribe atau share juga ke grup yang ada di handphone kamu. Grup Musang Birahi kek, grup bengkel kek, grup arisan kek, atau grup kompor meleduk, atau grup SMA kamu, grup apa aja lah gitu. Apalagi kalau cerita kamu terpilih, kirimkan langsung gak sih linknya ke orangnya biar tersindir. Jangan lupa untuk berantem juga di kolom komen. Saya suka baca komen kamu, Cindy Lisius. Anyway, karena hari ini spesial Gyaru, jadi saya punya satu cerita tambahan. Langsung kita baca cerita tambahan. Sebelumnya maaf kalau aku pakai akun alter, Kak Cindy. Aku belum berani buka siapa aku. Tenang, mau siapapun kamu, mau artis, mau pelakor terkenal, mau tukang bully, saya akan menjaga privasi pencerita dan yang diceritakan. Cindy, gue mau cerita sekaligus speak up. Gue pernah mengalami cyber sexual harassment dari salah satu kakak tingkat gue. Kejadiannya waktu semester lalu, tapi gue masih belum bisa lupa sampai sekarang, Cindy. Trauma itu masih kerasa banget, Cindy. Berawal dari chat biasa, tapi lama-lama makin intens. Sampai di mana dia tiba-tiba ngaku kalau dia lagi horny, Cindy. Waktu itu gue udah mulai agak nggak enak. Jadi gue alihin topik ke tempat yang lain. Tapi dia tetap maksa kehorniannya, Cindy. Bilang kalau dia lagi bener-bener horny. Gak lama kemudian, boom! Dia mengirimkan foto alat kelaminnya, Cindy. Gue langsung shock dong. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Karena gue juga not in the mood kan. Tiba-tiba dikasih flash sale begitu. Terkaget-kaget lah Cindy. Dan gue juga ngerasa super gak nyaman. Iyalah, siapa yang lagi diam-diam tiba-tiba dipaksakan dengan foto batang seperti itu. Hah? Kalau bagus bentukannya, kalau pink ujungnya,
Kalau berbelatung, sejak saat itu, gue benar-benar trauma Cindy. Kebayang-bayang batangnya dia. Setiap makan sosis, setiap makan pisang, nggak itu saya menambah-nambahkan saja. Setiap kali melihat fotonya muncul di IG organisasi kampus, gue langsung keringetan dingin dan jantung gue berdebar kencang Cindy. Tuh, hati-hati ya kamu yang trauma begini. For your information, dia cukup aktif di organisasi kampus. Dan dikenal sama banyak orang juga. Oh, aktif di organisasi. Dan titiknya juga aktif nyebar kemana-mana ya. Bahkan, cuma dengar namanya disebut aja, jantung gue berdebar gitu Cindy saking traumanya. Segitunya trauma gue, Cindy! Dan Cindy, kami sebenarnya sama-sama cowok. Gini, sebenarnya saya mau kaget gitu loh, kayak gitu kan. Saya pikir kamu perempuan tadi. Tapi kamu boti ternyata. Tetap ya, pesan moralnya tidak boleh membuat boti trauma. Cerita keempat. Hai Cindy, gue mau cerita. Tapi tolong dong jangan sebut nama gue. Gini Cindy, cerita ini kejadiannya tahun 2023. Back to the past, gue sama suami gue itu pacaran dari masa sekolah. Dan kita itu bucin banget satu sama lain. Dari zaman sekolah, suami gue itu memang tipe yang setia. Setia banget. Kami sempat LDR waktu dia kuliah di London. Dan dia memutuskan balik ke Indonesia karena nggak tahan pisah lama-lama dari gue. Please, ceritanya sampai di situ aja nggak sih? Biar happy ending gitu ceritanya. Ini udah roman-romannya nggak enak soalnya. Sampai situ aja boleh nggak? Sayang sekali. Panjang ceritanya Cindy-licious. Bla 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 bla. Kami married tahun 2017 dan semuanya baik-baik saja. Sampai di tahun 2023 Cindy, di saat dia mulai bergaul sama temannya, junior barunya dia, di kantornya dia Cindy. By the way juniornya itu cowok ya, sebut saja si anjing. Mbak, kayaknya kamu emosi banget ya. Apa nih? Kita main tebak-tebakan ya Cindy-licious. Suaminya icli sama junior cowoknya, atau suaminya yang diicli sama junior cowoknya. Suami kamu boti kok. Kita baca dulu. Nah, setelah bergaul sama si anjing ini Cindy, suami gue tuh jadi hobi judi. Dan gila banget, ratusan juta tabungan gue habis dalam sehari. Oh, bukan boti-botian ini ceritanya. Tapi masih gue maafkan. Kebetulan saat itu gue lagi hamil 5 bulan. Dan sebelum kehamilan gue ini sempat keguguran 2 kali Cindy karena jatuh di kamar mandi. Sejak Mei 2023, suami gue pulang larut malam Cindy. Bahkan pagi Cindy. Padahal setahu gue, jam pulang lemburnya itu paling lambat jam 9 malam. Dan pas pulang kerja, dia langsung mandi. Padahal sebelum-sebelumnya, gue harus paksa-paksa dia dulu untuk mandi setelah pulang. Dia juga jarang banget tidur bareng gue lagi Cindy. Dia suka tidur di kamar tamu dan HP-nya gak lebih jauh dari 10 cm dari dirinya. Dari bulan Juni kami bangkrut karena dia terus main judi Cindy. Sampai dia gadein motor dia dan gue gak tahu. Gajinya dia gak pernah transfer tepat waktu lagi. Kartu ATM dia gue pegang. Jadi setiap tanggal gajian gue cek mesin ATM dan saldonya kosong Cindy. Gue cetak mutasinya dan itu ada riwayat transaksi. Semua gajinya habis seketika Cindy. Disitulah awal mula kesengsaraan kami Cindy. Gue sampai gak mampu periksa rutin Opgin karena gak punya duit Cindy. Padahal suami gue itu kerja di kantor pemerintah non-PNS yang gajinya lumayan gede loh Cindy. Gue tetap sabar. Gue bukan tipe orang yang mudah curhat sama orang lain. Bahkan keluarga. Semua ini gue telan sendiri Cindy. Apalagi mengenai masalah rumah tangga Cindy. Gue pendem sendiri. Puncak dari masalah ini Cindy adalah ketika suami gue jatuh sakit. Panas turun naik selama beberapa hari.
Dan pada saat itu, hari Rabu, dia menelpon. Tumben dia telepon, biasanya chat gue aja gak dibalas. Masih sakti kamu. Dia tanya apakah gue baik-baik aja, Cindy. Apakah gue lagi sakit atau kurang enak badan, Cindy? Dan gue jawab, enggak kok. I'm fine, thank you. Gue tanya kenapa? Dia cuma minta maaf. Sepanjang telepon, dia cuma minta maaf sampai gue matiin teleponnya. Enak lah. Minta maaf apa? Lebaran kah sekarang? Pas dia pulang kerja, dia peluk gue sambil nangis, Cindy. Minta maaf dan nangis aja dia. Gue tanya kenapa kan, tapi dia nangis aja sesegukan, Cindy. Nangis begitu, Cindy. Akhirnya dia ngaku ke gue, dia kena gonoro. Kencing nanah, Cindy. Gue terdiam. Gue masih mencoba menguasai diri, Cindy. Dia takut ada apa-apa sama gue dan bayi yang gue kandung. Oh iya mbak, kamu kan lagi hamil ya? Laki anjing emang. Setan. Ih, emosi aku. Bawa penyakit ke keluarga kamu itu loh. Anjing. Gue mencoba nenangin dia, Cindy. Kita ke dokter. Sampai di dokter, si asisten dokter lagi isi data. Dan gue nangkep tuh. Waktu itu perawat nanya, bapaknya setia kan? Di situ gue pasrah aja, Cindy. Berusaha tetap senyum dan jawab, iya suster, insya Allah dia setia mbak. Surga buat kamu mbak. Surga buat Silesius. Kita berdoa dulu. Walaupun keadaan saya begini tidak apa-apa. Kita berdoa. Surga untuk mbaknya. Amin, amin, amin. Mbak kamu kuat banget. Kamu laki. Suami gue senyum manyun aja, Cindy. Lalu pas periksa dokter, dokternya malah ceramahin suami gue. Mampus kau. Gue tanya, ini apa penyebabnya dokter? Dokter agak sungkan untuk menjawab. Beliau cuma bilang, lain kali kalau lagi seperti ini, akan disuntik dosis yang lebih sakit. Biar tobat, kata dokter. Suntik mati aja sih. Tapi jangan-jangan. Kasihan kamunya ditinggal jadi janda sendirian. Biarin aja. Sabar. Cindy tahu nggak? Membaca cerita seperti ini tuh rasanya punya koneksi sama kamu, Cindy. Saya tuh ikut emosi, kesal tahu nggak sih? Pulang dari dokter, Cindy, gue googling itu penyakit kencing nanah. Dan ketemu hasilnya gonorho dan sifilis. Mbak, kalau dia keluar kencing nanah hari itu, berarti seminggu sebelumnya dia ada main sama perempuan. Setan memang itu. Apa penyebabnya? Bahaya nggak buat pasangan? Bahaya nggak buat ibu hamil? Semuanya gue googling. Semuanya gue googling. Tahan, Cindy. Jangan emosi dulu, Cindy. Lebih kita berkaca dulu. Ada air liur? Oke, lanjut. Ketika gue tahu semuanya lewat Google, gue langsung panggil suami gue. Gue interogasi dia. Dengan tenang gue tanya suami gue, apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini, anjing? Apa yang kamu sembunyikan, babi? Saya nambahin anjing dan babi itu saya. Dia cuma nangis, Cindy. Dan lama banget baru dia ngomong kalau 2 bulan terakhir dia selingkuh dari gue dan main cewek lewat bicat. War! Setan kamu. Suami setan. Dunia gue rasanya hancur, Cindy. Jujur aja, perasaan gue kosong saat itu. Lalu, suami gue minta ampun seampun-ampunnya. Terus, gue suruh dia keluar dari kamar gue karena gue butuh waktu untuk sendiri sementara. Lalu, setelah menyendiri beberapa lama, gue bukan tipe orang yang bisa lama-lama ngebiarin masalah, Cindy. Gue cari suami gue, terus gue bilang, sini, gue rawat sampai sembuh. Ya ampun, bah, hati kamu. Gue rawat dia sampai sembuh, gue layanin dia, tapi tidak dengan hubungan suami istri. Janganlah. Insting intel CIA gue bergejolak, Cindy. Gue cari tahu tuh wanita-wanita yang pernah dia pakai. Jumlahnya ada 10 orang, Cindy. Dan ada 1 orang yang dia pakai sampai 4 kali, Cindy. Dan 2 orang lagi dia batalin karena dia inget gue waktu akan melakukan dosa itu, Cindy. Gue cari cewek-cewek itu, Cindy, hanya agar gue bisa liatin wajah-wajah mereka. Apakah ada yang lebih baik dari diriku? Dan semuanya sama aja, spek lonte murahan. Dan suami kamu juga lonte murah. Lalu gue ajak suami gue staycation di hotel yang dia datangin terakhir kali sebelum dia kena gonorrhea itu, Cindy. Dia kaget waktu gue ajak ke situ. Lalu gue ngaku ke suami gue kalau gue udah lihat semua cewek-cewek bispaknya dia. Dan gue minta cerai saat itu. Setelah anak ini lahir, gue minta cerai. Tapi dia nggak mau, Cindy. Dia pokoknya nggak mau. Dia bilang ngaku kilaf. Mana ada kilaf sampai berbulan-bulan.
Dia janji gak akan ngulangi lagi. Pokoknya gitulah Cindy, dia gak mau pisah. Oke, gue masih nerima lagi. Kalau bukan karena anak yang kamu kandung, Mbak, saya juga support kamu sih. Saya terima kamu balik sama dia. Gak apa-apa. Dengan syarat dia harus resign dari kantornya. Kalau nggak mau pisah sama gue, iya. Itu si anjing teman juniornya dia itu tuh pasti memberikan pengaruh buruk tuh. Si setan itu. Dia mengiyakan. Tunggu setelah proyeknya selesai katanya, baru dia resign. Dan di bulan Februari 2024 dia akhirnya resign, Cindy. Kami akhirnya memulai dari awal. Meski butuh waktu hampir setahun lebih, baru gue bisa menerima dia seutuhnya. Sejak pengkhianatan itu ketahuan di bulan Juli 2023 sampai Agustus 2025, Cindy, baru gue mau berhubungan badan sama suami gue. Karena setiap dia dekat sama gue tuh merasa runtuh, jijik, dan marah, Cindy. Gue menjalani hari-hari sebagai istri untuk menunaikan kewajiban gue, tapi tidak dengan kewajiban yang itu, Cindy. Gue belum bisa karena gue masih terngiang-ngiang dengan pengkhianatannya dia, Cindy. Setiap hari dia bilang I love you, tapi gue gak balas. Bahkan untuk senyum juga gue gak bisa, Cindy. Setiap hari dia bilang, udah, gue habiskan waktu gue dengan anak-anak gue, beribadah. Tidak ada rasa rindu seperti dulu lagi, Cindy. Bahkan dia ada ataupun tidak di rumah, itu pun rasanya biasa aja. Mampus suami kamu maksudnya. Tapi perlahan mulai membaik, Cindy. Meski gak bisa sepenuhnya sembuh luka hati gue, Cindy. Gue bilang ke dia, kalau masih mau lanjut sama gue, ya berarti siap dengan kehampaan ini. Karena perasaan gue udah habis di tahun 2023 lalu. Monyet. Diri gue masih utuh, tapi tidak dengan batin gue, Cindy. Udah dia rusak serusak-rusaknya, dan tidak ada keluarga kami yang tahu, Cindy. Bagus sih sebenarnya Mbak ini ya. Dia itu kayak menyimpan aib keluarganya itu untuk dirinya sendiri. Tapi itu butuh kesabaran dan keikhlasan yang besar sekali loh. Cindy Licious, kita tepuk tangan dulu dong untuk kesabaran beliau ini. Luar biasa Cindy Licious kita yang satu ini. Pesan gue langsung ke pesan moral dari dia langsung, Cindy Licious. Pesan gue buat Cindy Licious, jangan terlalu bucin sama pasangan kalian. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Cindy Licious. Makasih Cindy sudah dibacain cerita aku ini. Oke, Cindy Licious, itu dia 4 cerita hari ini. Sekali lagi, kalau cerita kamu ingin diceritakan di Cerita Cindy, langsung kirimkan aja DM ke Instagram avanputravan24. Ketik yang rapi, jangan lupa salam. Dan juga salam-salam mungkin untuk Cindy Licious. Like, comment, subscribe, dan share cerita ini ke semua grup yang ada di WhatsApp kamu. Semua grup yang kamu punya, semua sosial media. Supaya menjadi inspirasi-inspirasi untuk calon-calon Cindy Licious yang lainnya. Ya sudah, kalau begitu Cindy Licious, sampai ketemu di hari Kamis. Dadah!